kembali lagi dengan saya dengan tugas kuliah yang baru dan juga dengan kelompok yang baru. Yuk simak video berikut ini untuk sebagai video perkenalan dari kelompok kami. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Teori Organisasi. Di sini kami dari kelompok 1. Kelompok kami beranggotakan 8 orang. Dan perkenalkan, saya Elizabeth Sonia Asa, NIM 22210010. Saya Maria Dorce Amsikan, NIM 22210021. Saya Meliana Telik, NIM 22210003. Saya Grenata Gracia Unbau, NIM 22210039. Saya Feni Alfionita Lalian, NIM 22210028. Saya Francisca Edina Basolo, NIM 22210033. Saya Albertus Kalisus Kelau, NIM 22000255. Saya Kristina Susila Noven, NIM 22210034. Di sini kami akan membawakan materi tentang teori organisasi menurut Stephen Robin. Pada materi kami ini, kami akan menjelaskan mulai dari pengertian organisasi, pengertian teori organisasi, serta teori organisasi menurut Stephen Robin dan pembagian-pembagiannya. Yuk simak video kami berikut ini. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian organisasi. Organisasi sendiri merupakan sebuah kesatuan sosial yang terbentuk dari adanya sekelompok individu yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, yang membentuk suatu pola yang terstruktur di dalamnya. Di dalamnya, organisasi memiliki tugas serta fungsi masing-masing, menjadi kesatuan yang memiliki tujuan tertentu serta memiliki batas-batas yang jelas, sehingga organisasi tersebut secara tegas dipisahkan dari lingkungannya. Menurut Barkey dan Perry, pengertian dari sebuah organisasi merupakan sebuah kesatuan yang terdiri atas beberapa individu yang melakukan tindakan secara bersama dalam mencapai tujuan secara bersama-sama. Pengertian teori organisasi. Teori organisasi sendiri merupakan sebuah teori yang digunakan untuk mempelajari proses kerjasama yang dilakukan oleh antara individu, hakikat kelompok yang ada di dalam individu dalam mencapai tujuan, serta berbagai cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menjelaskan bentuk tingkah laku, seperti motivasi seseorang individu dalam melakukan proses kerjasama di sebuah organisasi. Stephen Robin mengemukakan pengertian teori organisasi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari mengenai struktur serta desain organisasi. Teori organisasi menunjuk pada berbagai aspek deskriptif serta perspektif dari disiplin ilmu tersebut. Teori organisasi juga seringkali digunakan dalam menjelaskan bagaimana organisasi sebenarnya dibuat maupun distruktur, serta menawarkan mengenai bagaimana sebuah organisasi yang ada dan dapat dikonstruksi dalam meningkatkan keefektifan organisasi. Pada perkembangannya, teori organisasi sendiri telah mengalami berbagai perubahan yang terjadi dari masa ke masa, yang dapat dilihat melalui berbagai variabel yang menjadi pusat perhatiannya, yang digolongkan menjadi 3 teori, yaitu teori manajemen ilmiah, teori hubungan antar manusia, teori aliran kuantitatif. Stephen Robbins 1995 mengemukakan pembagian teori organisasi yang dibagi menjadi 4 kategori, yaitu terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, teoritikus tipe pertama. Kelompok teoritikus tipe pertama ini dikenal dengan aliran klasik. Upaya yang dilakukan oleh kelompok teoritikus ini adalah mengembangkan model organisasi secara universal. Yang kedua,
melihat sebuah organisasi sebagai sistem tertutup dalam mencapai tujuan secara efisiensi. Yang ketiga, para ahli seperti Frederick W. Taylor yang membuat scientific management, Henry Fayol yang membuat prinsip organisasi, Max Weber yang membuat teori birokrasi, serta Ralph Davis yang membuat teori perencanaan rasional. 2. Teoretikus tipe 2. Dalam upaya yang dilakukan oleh kelompok teoretikus ini melakukan penyesuaian yang bersifat sosial organisasi, serta membentuk aliran hubungan antara manusia yang disebut dengan Human Relations School. Teoretikus juga memandang organisasi sebagai suatu perkumpulan atau yang berdiri berbagai tugas atau juga disebut dengan manusia. Para ahli seperti Alton Mayo yang membuat teori atau kajian ad hoc, serta Chester Bernard yang membuat teori sistem kerjasama, serta Mr. Gregor yang membuat teori X dan teori Y, serta Warren Barron yang membuat teori anti-birokrasi. Teoretikus tipe 3. Yang pertama, teoretikus ini memiliki pendekatan kontingensi yang memiliki arti memilih antara mekanistik serta humanistik. Yang kedua, para ahli seperti Kant dan Kant yang membuat teori perspektif lingkungan, kasus teknologi, serta kelompok aktor yang membuat teori besaran organisasi. Teori tikus tipe 4. Teori ini memusatkan perhatian pada sifat politik dari sebuah organisasi. Nah, para ahli seperti Mark Simon yang membuat batas kognitif terhadap rasionalisme, serta Jeffrey Prever yang membuat teori arena politik. Nah, seperti itu penjelasan mengenai teori organisasi dan berbagai bentuk yang ada di dalamnya. Berdasarkan informasi yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa teori organisasi merupakan sejumlah pemikiran serta konsep yang dapat menjelaskan serta memperkirakan bagaimana sebuah organisasi berperilaku, yang dapat terbentuk dari berbagai jenis struktur serta kondisi tertentu dalam mencapai tujuannya tertentu. Nah, itulah penjelasan daripada kelompok kami, kelompok 1. Jika ada kata yang salah dalam penjelasan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dah, sampai jumpa.